Di bawah tanah Indonesia, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersimpan sebuah cerita yang jauh lebih tua dari republik ini sendiri. Cerita tentang emas, logam yang tak berkarat oleh waktu, tak lapuk oleh usia, dan sejak ribuan tahun lalu menjadi simbol kekuasaan, ketuhanan, dan keserakahan. Jauh sebelum peta Indonesia digambar, emas sudah berdiam di perut bumi Nusantara, diam, menunggu ditemukan, atau justru menunggu untuk diperebutkan. Para leluhur kita di Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah mengenal emas bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian dari kosmos. Emas dipakai untuk ritual, untuk perhiasan bangsawan, untuk menandai hubungan antara manusia dan alam. Di sungai-sungai pedalaman, butiran emas dikumpulkan dengan tangan telanjang. Tidak ada alat berat, tidak ada ledakan, hanya kesabaran, air, dan intuisi manusia yang membaca tanda-tanda alam. Namun segalanya berubah ketika emas mulai dilihat bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai angka. Ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara, mereka tidak hanya membawa senjata dan bendera, tetapi juga peta geologi. Tanah-tanah yang dulu dianggap sakral mulai diukur, dibor, dan dihitung nilainya. Emas menjadi alasan dayam-dayum di balik banyak ekspedisi. Di Sumatera, di Jawa Barat, di Kalimantan Timur, eksplorasi mulai dilakukan secara sistematis. Bumi tidak lagi diperlakukan sebagai ibu, tetapi sebagai objek. Di Hawa Barat, Gunung Pongkor berdiri seperti penjaga senyap. Selama berabad-abad, gunung itu hanya dianggap bagian dari lanskap. Namun di dalamnya, urat-urat emas bersembunyi. Ketika tambang modern mulai dibuka, lorong-lorong digali jauh ke dalam perut gunung. Di sana, manusia bekerja dalam senyap, ditemani lampu helm dan suara mesin. Memisahkan batu dari emas, seolah-olah sedang membedah tubuh bumi itu sendiri. Lalu ada Papua, tanah yang dari udara tampak seperti lautan hijau tak berujung. Di pegunungan tinggi Mimika, tersembunyi salah satu cadangan emas terbesar yang pernah ditemukan manusia. Grasberg, nama yang kelak akan menjadi simbol kemegahan sekaligus kontroversi. Dari puncak gunung yang diselimuti salju tropis, emas dan tembaga dikeruk dalam skala yang nyaris tak terbayangkan. Gunung diratakan, lembah dipenuhi limbah tambang, dan dunia menoleh ke satu titik kecil di ujung timur Indonesia. Bagi sebagian orang, Grasberg adalah keajaiban teknik. Bagi yang lain, ia adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Di sekitarnya, masyarakat adat hidup berdampingan dengan salah satu operasi tambang terbesar di dunia. Dua realitas bertabrakan. Logika industri global dan cara hidup yang telah bertahan ribuan tahun. Emas yang sama memunculkan dua makna yang bertolak belakang: kemakmuran dan kehilangan. Di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa, tambang batu hijau membuka lembaran cerita lain. Dari bukit-bukit kering dan laut biru yang tenang, emas dan tembaga diangkut ke seluruh dunia. Kapal-kapal raksasa berlayar membawa hasil bumi, sementara di daratan, desa-desa perlahan berubah. Jalan diperlebar, ekonomi tumbuh, tetapi juga muncul pertanyaan yang tak pernah sederhana. Sampai kapan? Di Sumatera Utara, Martabe berdiri di tengah lanskap hutan dan perbukitan. Tambang ini tidak sebesar Grasberg, tetapi denyutnya terasa kuat. Emas dan perak mengalir dari perut bumi Tapanuli, wilayah yang juga dikenal sebagai rumah terakhir orang hutan Tapanuli. Di sini, cerita emas bersinggungan langsung dengan cerita tentang kehidupan lain, tentang spesies yang tak bersuara, tentang hutan yang tak bisa bernegosiasi. Indonesia bagian timur menyimpan kisah yang lebih sunyi, namun tak kalah dalam. Di Halmahera, Maluku Utara, tambang gosowong beroperasi jauh dari pusat perhatian. Operasi bawah tanah menggantikan tambang terbuka, seolah manusia belajar sedikit untuk masuk tanpa merusak wajah bumi. Namun tetap saja, setiap gram emas yang keluar membawa konsekuensi lingkungan, sosial, dan moral. Sementara itu, di Sulawesi, di Gorontalo, cerita emas memasuki babak baru. Pani Gold Project muncul sebagai simbol generasi tambang berikutnya. Teknologi lebih maju, regulasi lebih ketat, dan narasi keberlanjutan
lebih sering diucapkan. Namun sejarah mengajarkan bahwa janji selalu harus diuji oleh waktu. Emas Yan sama tantangannya tetap serupa. Di balik semua ini, ada manusia. Para pekerja yang turun ke dalam lubang gelap setiap hari. Para ibu di desa tambang yang menggantungkan hidup pada satu industri. Anak-anak yang tumbuh dengan suara ledakan sebagai latar masa kecil mereka. Ada pula penambang rakyat, menggali dengan alat sederhana, mempertaruhkan nyawa demi serpihan emas yang mungkin tak seberapa nilainya di pasar dunia, tetapi berarti besar bagi dapur rumah mereka. Emas selalu menjanjikan perubahan cepat. Ia mampu membangun kota, tetapi juga mampu menghilangkannya. Sejarah penuh dengan contoh wilayah yang makmur saat tambang aktif, lalu sepi ketika emas habis. Kota-kota hantu, lubang-lubang raksasa, dan janji reklamasi yang tertinggal di atas kertas. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, emas adalah kekayaan strategis nasional, penopang devisa, bahan baku industri, dan simbol kedaulatan sumber daya. Di sisi lain, ia menguji kebijaksanaan manusia. Seberapa jauh bumi boleh digali, seberapa banyak yang boleh diambil, dan apa yang harus dikembalikan. Karena pada akhirnya, emas bukan hanya soal logam mulia. Ia adalah cermin. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kesempatan. Apakah kita hanya penambang yang rakus, atau penjaga sementara dari kekayaan yang bukan sepenuhnya milik kita? Suatu hari nanti, semua tambang akan tutup, mesin akan berhenti, lubang akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah bekas di tanah, di sungai, dan di ingatan manusia. Dan ketika hari itu tiba, sejarah akan bertanya, bukan berapa ton emas yang kita ambil, melainkan cerita apa yang kita tinggalkan. Karena emas akan selalu ditemukan kembali, tetapi kebijaksanaan jika hilang tidak, selalu bisa ditambang ulang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.